komedian menjadi lucu adalah otomatis. Dia nggak bisa kita bilang jangan cuma lucu doang dong. Lah, nggak bisa tuh. Karena kontradiktif tuh. Ya lucunya pasti. Tapi cara untuk menjadi lucu itu harus dipertimbangkan gitu. Karena bagi gue minta maaf itu bukan hanya soal lu punya salah, tapi bentuk kerendahan hati kita kepada manusia lain. Yang penting tetap menjaga amanahnya menurut aku. Betul. Bukan itu bentuk kemunafikan. Orang tuh kalau ngundang lu selain ngomongin tiba-tiba. Iya, emang di sini tiba-tiba gitu. Saya juga muslim, Bib. Maksudnya, Assalamualaikum, Bib. Oh, waalaikumsalam. Saya kira belum mualaf loh. Astagfirullahaladzim. Yang belum mualaf itu Abdur. Abdur sama Ari itu masih belum. Belum ya? Iya. Saya lagi berusaha nih, Bib. Ininya apa? Terakhir lu menjalani keislaman yang banget tuh, Mat. Maksudnya ibadah banget tuh kapan? Aduh. Terakhir lagi bagi kata terakhir ya. Iya kan. Kita tuh yang banget tuh ya secara rutin yang memang. ngaji gitu. Ya. Itu aku pernah ada momen itu SMP kalau nggak salah. SMP kelas 1 atau SD kelas 6 ya. Di antara Pesantren nggak pernah, Mat? Enggak. Enggak pesantren karena di sana juga pesantren baru ada ketika aku kelas berapa ya? Kelas SMP kelas 3 apa baru ada pesantren Hidayatullah di sana. Itu berarti kalau ngaji ke TPA. Oh, TPA. Sementara TPA ini TPA tuh resmi, Mas. resmi. Maksudnya ada jamnya. Iya, dan di masjid. Oh, di masjid. Di masjid. Oh. Ada jamnya. Awalnya tuh ngaji per orang. Jadi ada apa namanya? Ada orang yang memang jago ngaji gitu, terus aku ngaji sama dia. Sendiri, pribadi. Iya, pribadi. Pribadi gitu. Bayarnya pakai gula tuh biasanya. Enggak, Kak. Dia tinggal di rumah tanteku. Jadi aku pulang sekolah langsung aku ke rumah tanteku, tidur siang, bangun, asar langsung ngaji. Ngaji sama dia ini. Iya. Nah, lama-lama dia ini juga ngajar di TPA Al Munawwarah ini, masjid itu. Sehingga mau tidak mau ya udah ini masuk. Dirimu ke Al Munawwarah. Nah, di Al Munawwarah ini juga isinya tante-tante. Tante sama om. Iya. Oh, tante yang sama om. ngajar. Iya, ada apa namanya tante aku Atemimi, suaminya Lidrus. Nah, ini yang kepala TPA ini gitu. Iya. Yang tante aku ini ngajarin cewek-cewek kan. Iya, Biasanya iya. ngajarin cewek-cewek, yang om aku ini ngajar yang cowok-cowok, sama yang satu ini yang pribadi tadi sama aku, Ustadz ini ngajar yang Al-Quran besar. Yang udah baca Al-Qurannya, nah, bukan iya. Iqra-nya. Iya, jadi ketika aku pindah ke masjid itu, aku sendiri paling kecil. Yang udah di Al-Quran gede. Iya, paling jago lah. Iya, karena aku udah pribadi. Iya, Jadi gabung itu sama yang SMA, yang apa gitu, aku kecil sendiri tuh di situ. Kalau aku tuh di rumahnya si ustadznya gitu. Dan paling seneng kalau mati lampu. Oh, karena kita malam. Lempar-lempar. Iya, habis maghrib ya biasanya. Maghrib. Iya. Aku lihat beberapa teman yang misalnya di kuliah tuh, Iya. kalau ngajinya juga habis maghrib. Nah, nanti kalau udah bisa ngaji Quran besar itu ke masjid. Oh. Jadi ngaji bareng. Oh, iya. Udah gak belajar itu ngaji sampai dihatamin sebulan sekali. Iya, aku juga merasakan itu yang di dalam rumah. Dulu ada ustadz sebelum itu waktu aku masih ikro itu ada ustadz dia di rumah gitu yang kita datang setiap datang. habis asar. Bayarnya tuh pakai beras, gula dan nggak tentu berapa terserah kita. Dan kapan terserah. Nah, itu aku lupa tuh karena orang tua yang ngurus kan. Itu kalau mati lampu lempar-lemparan kita. Lempar tapi ini jangan lempar banget itu. dulu ya. Baru ngaji dulu ya. Wah, aku pulang itu biru-biru, Bit. Iya, emang gitu. Ada yang dipekang tuh bahasa Madura cubit pahanya. Yang ustadz aku pertama tuh dia punya kayak senjata tuh, Bib. Jadi ada bambu yang di ujung-ujungnya tuh pakai tali mika. Hah? Di ujung-ujung kan? Iya. Nah, jadi dia bambu jadi begini. Nah, di sini tuh bisa selipin jari. Jadi ketika kita salah, lemas itu. Iya, itu ya Allah, kayak nyawa mau keluar dari kepala itu. Iya. Aku nggak pernah. Nggak pernah tuh dapat hukuman sama ekor gitu. pari. Ekor pari kan duri-duri tuh. Iya. Wah. Nggak pernah. Pas di Aku yang TPA mentok tuh penggaris. Wah, penggaris mas nggak seberapa, aku sanggup itu.
Iya, atau iya kalau gitu. Berarti bukan cuma satu jarinya, semua. Semua jari. Semua jari masuk baru dia tinggal pup, itu kayak yang tiba-tiba gitu, Bib. Ya Allah, kayak di hacker gitu loh. Astagfirullah. Kalau ya pas udah yang udah gede yang aku SD kelas 5 6 yang TPA tadi yang ada tante sama om aku. Saya lah sasaran, anak-anak yang lain yang kurang ajar saya yang sasaran karena ponakan kan. Itu sistem tangan. Pak, udah jatuh. Tangannya tebel-tebel lagi, ya Allah. Terus kita dikasih sugesti bahwa bekas pukulan itu nanti di akhirat akan menjadi cahaya pembimbing kita menuju surga. Cuma kan bisa dengan tidak dipukul sebenarnya. Bisa sih, bisa. Maksudnya Sekarang ekor udah pari nggak ini ada. bukan hanya bekas, itu dia lubang. Duri-duri kan. Ya Allah, itu kena pantat. Astagfirullah. Karena kan daging semua, kena duri. Puff. Iya. Tapi itulah yang bikin pada akhirnya bisa cepat, lancar. Iya, ada rasa takut, cemas. Ada, apalagi kalau dikasih, pokoknya ini udah harus lancar di minggu depan atau apa. Itu pasti kita kebut tuh. Terus kalau kita udah nyelesain satu Quran, kalau di kampungku, jadi hataman. Jadi ngundang semua teman-teman untuk ngasih makan, minum. Sama. Aku juga ada hataman. Hataman ya. Aku hatam bareng tanteku. Saking jagonya itu. Saking jagonya saya. Orang tuh kalau ngundang lu di suasana sekarang udah pasti ngomongin politik. Enggak juga sih. Masih komedi juga. Aku bahkan selain politik apa kira-kira orang ngundang lu, Man? Sepak bola. Karena aku punya podcast ya, bola. yang Sport 77. Iya. Soal sepak bola. Oh, soal sepak bola. Terus apa lagi? Ya komedi, acara umum kayak stand up, off air gitu kan, corporate atau apa gitu. Ya tetap aja materinya politik. Enggak. Kalau di begitu-begitu kan kita harus ngatur. Sesuai dengan itu, iya, sesuai dengan ini pesertanya ini suka apa enggak dengan politik gitu. Atau dia tertarik apa enggak, atau nggak mau bahas politik di sini gitu. Ya kita nggak bisa bahas politik juga. Jadi secara umum paling materi-materi aku soal kehidupan di Fakfak. Kayak kemarin misalnya di perkumpulan dokter, ya latar belakang aku kuliah kedokteran. Atau ketika kemarin aku pulang aku lihat puskesmas di sana gimana, jadi aku sesuaikan. Ceritain. Iya, nggak melulu politik, malah aku menghindari. Sebenarnya aku juga menghindari kan politik, dan karena memang juga pertama aku gak ngerti politik. Kadang nih problem orang adalah dia itu ngerasa ngerti politik, padahal aslinya yang dia ketahui tentang politik itu cuma 3%. Kalau dia duduk sama orang yang betul-betul menjalani dan mengerti politik. Netizen banget itu kan. Kemudian yang kedua, aku mempelajari Islam itu nggak ngurusin politik praktis, tapi lebih ke nilai politiknya. Makanya kalau nilainya aku mau tuh ngobrolin itu. Kayak dari Rasul misalnya ke Sayyidina Abu Bakar, itu kan melalui masyarakat Muslim saat itu berkumpul, kemudian memilih Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dari Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar itu penunjukan langsung. Dari Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman melalui formatur yang dipilih Sayyidina Umar. Kemudian dari Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali itu masyarakat sudah memilih langsung secara demokratis. Jadi sistem politik itu dibiarkan dalam Islam. Yang penting nilainya. Dan salah satu nilai itu amanah. Menurut gue yang salah satu yang paling mendasar itu. Karena kan harus ada ciri-ciri pemimpin kan. Nah itu. Misalnya dari Abu Bakar menunjuk ke Umar, ya pasti karena Umar mempunyai nilai yang cocok untuk memimpin masyarakat saat ini gitu. Ada rujukannya lah. Betul. Ada konteksnya lah ya. Iya, misalnya apa yang dibutuhkan. Dipercaya, beliau dipercaya. Kemudian bisa adil, insya Allah bisa adil gitu. Karena sahabat dia mendapat ilmu langsung dari Rasul. Pasti gitu kan, artinya sehingga penunjukannya adalah ke Umar gitu. Atau lebih tua, lebih bijaksana, karena politik harus bijak gitu. Iya, ya itu. Cuma amanah tuh sekarang itu jadi sesuatu yang menurut gue ya, jadi asing aja. Iya, benar. Iya kan? Benar. Sehingga kita itu bahkan
untuk sekedar cerita beberapa hal yang kita butuhkan kepada ahlinya sekalipun itu masih ini amanah apa enggak ya? Contoh sederhananya gini deh, kayak kita ke tokoh agama gitu, nanya fatwa tentang sesuatu yang dibutuhkan dari diri kita, tapi ini nggak boleh didengar orang. Kalau didengar orang kan itu mungkin aib kita. Atau ke seorang psikolog, seorang dokter, seorang pengacara gitu. Cuma ya sekarang tuh memang betul-betul amanah nih jadi sesuatu yang repot banget gitu. Karena kadang orang ya udah menceritakan itu dengan segala modusnya yang seolah-olah itu bukan ghibah, menjadi sesuatu yang asik aja. Iya, benar. Maksudnya kayak ngapain orang-orang berlomba tapi yang ditujukan bukan dia sebagai pemegang amanahnya kan. Artinya dia berlomba ini mencari apa? Kemudian dari situ kan. Di dalam politik misalnya gitu. Dia berlomba ini untuk apa nih? Untuk apa ahlinya misalnya? Dia ahlinya enggak juga gitu. Apakah dia amanah untuk menyampaikan misalnya dia nggak perlu ahli tapi dia ini penyampai yang baik gitu. Artinya masyarakat ke dia ke forum yang lebih besar untuk memikirkan masyarakat. Kayaknya enggak juga gitu. Kalau menurut lu dalam kepemimpinan kita bicara level-level kepemimpinan apa aja ya. Posisi amanah tuh di mana sebenarnya, Mas? Paling bawah di diri sendiri ini kita diciptakan udah dikasih amanah. Tubuh. Iya. Semuanya untuk dijaga. Iya. Makanya kayak dulu Beb, kayak ketika saya di level TPA gitu kan. Level TPA terus naik di level tinggi lah, lomba-lomba antar TPA dan lain-lain. Ya secara kualifikasi saya oke nih karena saya juara 1 misalnya Sahril. Saya juara 1 dan lain-lain gitu. Tapi naik ketika sudah mulai berpikir, saya malah meninggalkan. Karena saya belum lakukan, Bib. Amanahnya saya nggak ini. Makanya pas SMA kelas 2 SMA kelas 1 udah punya teman-teman, udah bisa berpikir, udah ada buku dan lain sebagainya gitu. Kemudian, ini dosa saya nih terus-terusan daripada saya belum ini, makanya saya tinggalkan dulu, saya perbaiki diri dulu. Ya, karena amanahnya adalah ya kau menyampaikan, tetapi yang sudah kau lakukan karena kalau belum dosanya lebih besar. Lima takuluna ma la taf'alun. Ngapain lo menyampaikan sesuatu yang lo gak lakuin? Tapi kalau menurut gua tuh, Mat, ya, soal itu bukan lo harus ngelakuin dulu baru menyampaikan. Tapi lo punya komitmen terhadap sesuatu itu walaupun lo sedang tertatih-tatih belajar menjalankannya. Tapi lo udah bisa menyampaikan itu. Karena kalau nunggu udah selesai ngelakuin kayaknya kelamaan. Iya, benar itu, Bi, benar. Tapi masalahnya kan lomba itu temanya ditentukan. Oh, bukan lu yang nentuin. Bukan. MTQ misalnya apa gitu. Makanya kayak ya gimana, ini bukan saya yang menyampaikan, artinya ini dosa semua ya. Yang saya lakukan ini dosa. Itu kan sehingga saya belum berani deh. Akhirnya saya mundur tuh. Pas SMA kelas 2 udah nggak mau ceramah-ceramah di masjid atau apa gitu. Gue setuju ketika lu bilang amanah tuh paling dasar. Soalnya menurut gue ya, Man, walaupun amanah ini salah satu ciri utama Nabi, pemimpin dalam Islam, dan salah satu ajaran terpenting dalam Islam. Tapi amanah ini melampaui agama menurut gue. Dalam artian gini, ketika Nabi itu diusir dari Mekah ke Madinah, itu Nabi itu menitipkan kepada sahabatnya barang-barangnya orang Mekah pada saat itu. Jadi barang-barangnya orang Mekah saat itu banyak yang dititipin kepada Nabi. Bahkan orang-orang yang benci dan ngusir Nabi itu. Tapi kalau nitipin barang ke Nabi, karena paling dipercaya. Paling dipercaya. Jadi menurut gue itu lebih mendasar gitu dari sekedar agama. Itu soal orang bisa jadi walaupun satu agama nggak percaya kepada lo gitu. Karena melihat secara langsung, karena kadang orang agamanya ini tapi tidak menjalankan agamanya gitu. Cakupannya itu luas. Luas banget. Mana itu misalnya kalau dalam keadilan, kita harus adil. Ya adil bukan hanya di dalam agama kita gitu loh. Betul. Adil untuk orang lain juga. Bahkan kalau di Quran adil kepada yang dibenci. Iya, untuk semua. Bahkan itu kan. Jadi cakupannya itu maksud Habib adalah melampaui agama itu. Dia diatur oleh agama, tapi untuk seluruhnya. Gitu. Nilainya universal. Nilainya universal gitu, karena ya adil juga bagian daripada amanah gitu. Betul. Kayak ini apa? Karena kan sebenarnya Islam itu kan way of life, ya, jalan hidup seseorang untuk agar hidup itu baik.
Cuman perlu diatur pakai agama agar ada nilai memaksanya. Iya. Sehingga kamu tuh bisa jadi baik. Seandainya kamu bisa baik tanpa agama, ya agama mungkin tidak diturunkan karena inahsantum Panduan ahsantum hidup li lah ya. anfusikum. Iya. Kebaikan yang Tuhan turunkan melalui agama itu untuk dirimu sebenarnya. Kalau enggak mungkin cuman isinya agama itu cuma cara beribadah kepada Tuhan doang. Iya, betul. Untuk urusan dengan sama manusia, Iya. enggak. Sementara Islam kan mengatur dari lahir sampai mati, dari tidur sampai bangun. Gitu. Betul. Dan itu makanya gue bilang mustahil kalau Islam tuh nggak juga ngurusin politik, Man. Karena urusan kencing aja diatur. Iya. Dan aneh kalau orang bilang agama harus terlepas dari Islam ya, terutama ya harus terlepas daripada politik. Gak bisa menurutku. Karena gini, selain Rasulullah sebagai pemimpin umat muslim saat itu, Rasulullah juga pemimpin negara. Madinah. Iya, kepala pemerintahan. Nah, Yang menjadi masalah kan setelah Rasulullah tidak ada, semua ini dibagi-bagi kan. Dibagi-bagi dalam artian, oke, pemimpin negaranya siapa gitu. ya. Ditunjuklah ini, dipilihlah ini gitu. Tapi Rasulullah itu mencakup semua hal. Iya. Allah turunkan untuk memang rahmat. Betul. Jadi mengatur semuanya. Sebagai Politik, pemimpin agama, iya. Politik, iya. Pemimpin negara, iya. Yang berhubungan surat menyurat dengan raja-raja waktu Iya, itu, iya gitu. Iya. Dalam peperangan gimana sikap Rasulullah ada gitu Iya. antara Majusi dan Romawi pada saat itu ada sikapnya gitu. Berarti kan universal sekali Rasulullah Universal. itu. Dan cuma kembali ke tadi menurut gua, tapi yang mau di-highlight itu adalah nilainya, bukan Iya. sistemnya. Betul. Makanya pemimpin-pemimpin politik dalam Islam itu tidak dikenal sebagai identitas pribadinya, tapi dikenal sebagai nilainya. Iya. Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang jujur gitu. Jadi Nabi Al-Amin yang dapat dipercaya. Dipercaya, Gitu. Jadi bukan Sayyidina Abu Bakar ini dari suku mana, Iya, enggak. bukan dia Bukan, itu bukan. dari partai mana, Iya. dari golongan mana. Iya. Enggak, itu enggak penting. Yang Iya. penting nilainya kamu membawa apa? nilai. Nah, itulah yang saya kesel di sekarang ini, Bib. Hmm. Bahwa yang ditampilkan itu bukan pikiran. Apa nih kita memilih Anda kalau kayak dulu yang tadi Bib bilang Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada as-siddiqnya gitu. Kemudian masyarakat percaya dengan dia karena kemudian ada as-siddiqnya di belakang kan, sehingga ketika dia jadi pemimpin saya rasa dia bakal adil sama saya. Dia, ada sesuatu nilai gitu, idenya apa, bagaimana dia memegang amanah ini ke depannya dia seperti apa, visi misi dia apa. Dan kalau gitu mungkin juga suatu hari akhirnya kita kesel sama dia, Man. Ya iya. Iya kan? Iya. Artinya kan maksudnya gini, nggak ada tuh ceritanya, lu dulu milih dia, kok sekarang kesel? Ya mungkin karena dulu gua milih dia bukan karena orangnya, tapi karena nilainya. Nah, Iya. kalau nilai itu dia hianati sekarang, ya gua kesel. Iya. Dan itu memang fokusnya ke nilai dalam kaitan kita ngasih amanah, Man. Iya. Misalnya kalau di Quran tuh innallaha ya'murukum an tu'addul amanata li ahliha. Allah itu menyuruh kamu untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Artinya orang yang punya nilai itu. Nah, itu dia. Bukan kepada golonganmu, Iya. bukan kepada temanmu dan lain sebagainya. Makanya Nabi itu ketika menguasai kota Mekah itu memberikan kunci pintu Ka'bah kepada Utsman bin Abi Thalha yang dulu dia itu pegang kunci Ka'bah dan ngebolehin semua orang masuk ke Ka'bah kecuali Nabi Muhammad karena dia benci kepada Nabi Muhammad. Jadi walaupun orang yang dulu membenci dia dan tapi itu mengusir, haknya gitu ya. tapi karena itu dia sudah terkenal sebagai orang yang bisa memegang amanat itu. Cuma dulu karena benci aja sama Nabi Muhammad. Maka Rasulullah Nabi kembalikan kunci iya itu dengan ya. nasihat. Iya. Misalnya kayak gini lah. Rasulullah ketika diangkat menjadi rasul gitu kan, diangkat menjadi nabi, khalifah dan lain sebagainya lah. Yang tugas pertama yang dilakukan Rasulullah, visinya itu udah jelas. Udah jelas loh, langsung visinya mempersatukan gitu. Okay. Itu dulu tuh, Anda kabilah mana, kabilah mana, kabilah mana. Iya. Nih, apakah Dipersatukan. saya, iya kan? Dia memanggil segala macam suku, Rasulullah, di balik, lalu kemudian Rasulullah pidato, jika saya bilang di belakang ini ada orang mau menyerang, apakah kalian percaya? Mereka bilang, kami percaya Rasulullah. Selesai. Kami percaya ya Muhammad kan, mereka kan Nggak belum beriman. mengakui kan, belum beriman.
Ya Muhammad, kita percaya, bagaimana kita tidak percaya kau Al-Amin yang paling kita percaya di sini. Oke, karena itu statement kalian. Iya. Kalau begitu, kalau saya bilang saya mendapatkan wahyu dari Allah dan Rasul, terus kemudian mereka terpecah pada akhirnya kan? Iya. Itu tidak mungkin. Ya gimana, kontradiktif. Iya. Anda bilang Anda mau katakan apa Iya. saja, kami percaya. Tapi giliran bilang dapat wahyu kan nggak mereka percaya. nggak percaya gitu loh. Sementara mereka yang memberikan stempel sendiri ke Rasulullah bahwa Al-Amin, orang yang bisa dipercaya gitu. Jadi tujuannya tuh, visinya udah jelas, bahkan hari pertama mendapatkan wahyu gitu. Iya. Berpikir, mengumpulkan, mempersatukan itu dulu. Iya, dan bahkan visi itu dilihat oleh Nabi sebagai bagian dari Islam. Iya. Karena banyak orang di zaman itu gak suka Nabi itu bukan karena bawa Islam. Tapi Islam ini membawa resiko-resiko revolusioner bagi masyarakat saat itu. Iya, ditambah merugikan kabilah-kabilah Iya mereka. itu, kesetaraan, suku yang dimana padahal waktu itu udah ada banyak Iya. suku yang merasa dirinya lebih tinggi Iya. dan mendiskriminasi suku lain. Iya. Nah ini yang jadi masalah, bukan agamanya. bukan Kalau agamanya. Nabi mementingkan agama aja dan menganggap amanah itu bukan bagian dari agama, ya udah, ya yang penting lo sholat deh. Mau lo tetap melakukan kezaliman silahkan gitu. Yang penting mengikuti saya gitu kan. Iya, yang penting mengikuti saya saya. punya pendukung. Tapi nggak gitu. Pendukungnya gitu. yang Rasulullah pilih yang harus mau mengikuti segala macam yang saya buat SOP-nya ini, gitu. itu, Iya. dan itu bukan hanya kaitan ibadah ke Tuhan gitu, tapi ke sesama Benar, manusia. benar. Nah sekarang itu kita nggak menemukan itu. Kalau kita kembali ke konteks tadi Iya, iya. amanah, nilai dalam politik dan lain sebagainya, itulah yang hilang. Iya. Tapi kalau ngomongin diri kita sendiri, man, lu nyadarin amanah apa yang ada di diri lu sekarang? Nah ini menarik nih. Kan banyak orang nanya, Bib, lu masuk dong ke dalam sistem, Iya. masuk dong ke partai politik. Saya selalu menolak kan. Karena menurut saya belum mencapai level itu. Sementara arus yang ada itu terlalu kuat untuk menarik saya yang masih tipis ini untuk masuk ke dalamnya dibandingkan arus yang saya putar sendiri gitu loh. Iya, iya. Iman di sekeliling saya gitu atau amanah di sekeliling saya. Makanya saya menolak untuk Iya. jadi saya bukan mau bilang tidak amanah atau amanah ya, tetapi saya belum bisa berdiri untuk mempertahankan sesuatu gitu loh. Oke. Berarti amanah yang paling nempel di lu sekarang apa? Sebagai komedian. Sebagai komedian mungkin ya. Nah, kalau itu, nih ini aku mungkin unpopular opinion. Menurutmu, Man, amanah seorang komedian itu hanya bikin ketawa atau mengedukasi? Keduanya sih, Bib. Banyak yang bilang tugas komedian itu hanya bikin ketawa aja, nggak perlu edukasi. Enggak, keduanya sih, Bib. Menurutku keduanya. Nah ini aku setuju kalau itu. Menurutku keduanya. Tapi ya kalau ada yang berbeda pendapat saya nggak masalah. Saya Iya nggak masalah. itu beda lah. Walaupun pendakwah pun kalau menurut saya berbeda kadang pendapat. Kalau menurut saya karena statement itu keluar dari kita dan kita itu tunggal di atas panggung itu ya, tidak ada siapapun di situ gitu. Maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang keluar dan apa yang masuk gitu. Oke, gue setuju nih kalau ini. Jadi bukan cuman menghibur, bukan juga, tapi kan apa bedanya kita misalnya dengan orang di medsos terus kemudian mengatakan sesuatu yang salah gitu. iya. Yang salah bukan pendapat ya. Dia memberikan informasi tapi informasi atau data itu salah. Salah. Bukan pendapat ya. Bukan Kalau pendapat pendapat. tidak ada salah Iya. dan benar. Masing-masing punya keyakinan sendiri. Apa bedanya kita dengan itu gitu? Nah, sementara menurut saya tugasnya cuma lucu doang. Iya, itu utama tapi itu bukan serta-merta gitu. Iya. Soalnya kalau aku malah mikir, Mat ya, komedi itu media yang paling powerful justru untuk nyampaikan gagasan ke masyarakat. Karena berlangsung lama, dia tidak terbatas, Betul. semua bisa masuk ke semua kalangan. Dan orang nggak ngerasa digurui, bahkan nggak ngerasa dikritik Iya. pakai komedi. Dan kenapa begitu? Karena itu fitrah manusia gitu loh. Iya. Bahagia dan sedih itu kan apa adanya manusia ya. Iya. Ketika diciptakan gitu loh, ketika dia dilahirkan. Iya. Itu apa adanya dia dari Nggak bisa dalam. dibuat-buat Nggak lah. bisa dibuat-buat, nggak bisa lah. Tawanya bisa dibuat, atau pura-pura marah. tapi bahagianya enggak. Bahagianya enggak, itu di dalam hati gitu, itu fitrah gitu. Beda dengan misalnya kayak jadi guru, dia harus belajar dulu bagaimana cara mendidik gitu. Iya. Kemudian orang mau dengar dan tidaknya itu ada ilmunya gitu. Iya. Tapi kalau tertawa kan fitrah.
Iya. Itu sudah ada memang sudah menempel, sudah dikasih keduanya, sedih, bahagia, senang, muram apa udah ada di hati. Walaupun sekarang ya ada ilmunya lah, tapi tidak sepowerful kalau kita sudah punya fitrah itu. Iya, Ilmu maksudnya untuk Fitro ini komedi. penonton ya. Oh, dari Fitra- segi penontonnya. Iya, dari segi penonton. Jadi kalau dibilang ya tugasnya kan membuat tertawa, itu mah otomatis. Iya. Kalau lucu mah pasti orang tertawa di bawah gitu. Dan Tapi tanggung jawab setelahnya itu menurut saya itu yang berat. Tanggung tertawanya jawab- karena apa? Iya. Iya, karena menurut aku kan di Islam itu ada ketawa yang dikritik, yang dianggap buruk. Ya kalau menertawakan orang lain secara tidak baik gitu. Iya. Jadi menjadikan orang sebagai objek tertawaan, tapi dengan cara-cara yang buruk gitu, yang menista. Iya. Walaupun bungkusnya pakai komedi ya. Iya, iya. Ya kalau soal bungkus itu kan bisa apa? Iya, Hoax aja dibungkus pakai agama bisa, gitu bisa, kan. iya. Operasi plastik dibungkus pakai hoax bisa kan. Iya. Jadinya orang gebukin. Iya. Iya kan? Maksudnya Iya. orang operasi plastik nih Iya. ada ilmunya. Iya. Tapi kalau kita tiba-tiba bilang ini saya baru habis digebukin, bisa juga kan jadi hoax kan? Iya. Iya. Mm-mm. Kan? Betul. Ya itu man. Jadi kalau menurut aku ya, sayang gitu. Kalau komedi itu hanya untuk lucu-lucuan doang. Kalau dulu itu iya. digunakan bukan hanya sekedar untuk lucu-lucuan, tapi bahkan cara ngeritik pemimpin Abu Nawas itu kan, Bahlul, Iya, kemudian iya. Nasruddin Hoja, Iya. itu menggunakan komedi justru untuk mengkritik. Kenapa? Karena kalau dikritik secara langsung mungkin akan marah. Iya. Tapi itu kan kembali lagi di genre-genre ya, Bib. Ya, Betul. ada orang kayak misalnya saya suka komedi yang absurd sebenarnya atau komedi yang tanpa selera, artinya bahwa apa aja sih bisa ketawa nih. Iya. Tipikalnya begitu gitu kan. Ada orang yang memang cuma suka satu genre gitu. Ketika absurd doang, kalau yang berat dia nggak suka. Nggak mau. Iya. Nah makanya menurut saya komedi itu, komedian menjadi lucu adalah otomatis. Dia nggak bisa kita bilang jangan cuma lucu doang dong. Lah nggak bisa tuh, karena kontradiktif tuh. Ya lucunya pasti, tapi cara untuk menjadi lucu Oke. itu harus dipertimbangkan gitu. Iya. Lucu Kalau- itu kan tujuan akhir tuh, komedian sama dengan lucu. Lucu. Itu udah pasti, jadi nggak perlu kita bahas gitu. Oh iya. Artinya itu udah pasti karena udah tugas pasti. utama- Nanti amanah ada utamanya orang itu. yang suka lucu yang kayak gimana ya kembali ke selera umum gitu kan. Orang suka gimana ya terserah gitu kan. Tapi komedian sama dengan kelucuan gitu. Iya. Nah, cara mencapai lucunya nggak bisa dibilang bahwa bodo amat. Nah Nggak itu, boleh. iya setuju. Menurut Harus saya riset ya, pendapat dulu. saya nggak bisa, Iya. nggak bisa yang kayak alah aku mah mau argumen apa aja orang suka-suka saya, yang penting kan lucu. Iya. Padahal materi yang dia bawakan itu misalnya ngambil dari politik, Betul. atau ngambil dari satu hal. Iya. Kalau nggak pakai riset itu bisa Makanya dipertanyakan. kalau dia akhirnya. di atas itu adalah pendapat secara pribadi itu bisa Ya, silakan lah ya. silakan lah gitu. Tapi kalau itu harus memainkan data, fakta dan dia mengabaikan itu, menurut saya nggak harus segitunya gitu. Iya. Nggak bisa segitu juga gitu. Iya, makanya menurut aku ya bisa seperti tadi Muhammad bilang, lu memilih absurd aja bisa, tapi ya materinya betul-betul harus materi yang absurd juga, Iya. yang memang tidak ada risetnya. Walaupun ya susah ya, Man. Cari materi yang tanpa riset itu ya susah ya. Iya, tapi kalau- Sesederhana apapun pasti harus riset gitu. Iya. Misalnya kayak kenapa ya orang Indonesia itu begini. Itu kan Iya, budaya berarti. Kalau saya tuh tipikal gini, ketika saya bikin materi yang argumentatif, saya harus punya 100 pertanyaan untuk memetakan, nggak 100 juga sih, misalnya ada sebanyak mungkin pertanyaan untuk memetakan argumentasi saya sendiri yang saya buat gitu. Tapi itu hanya argumentatif atau menurut lu semua, Man? Maksudnya semua komedi memang harus ada materinya. Kan kalau gua gak Kalau slapstick membayangkan. kan nggak perlu ada materi juga maksudnya, tapi ada alurnya. Dia Contohnya materinya itu berupa alur, misalnya masuk terus pura-pura jatuh. Oh ya. Itu kan Oh iya, kata itu kuncinya nggak di perlu. pura-pura jatuh. Pura-pura jatuh. Bagaimana cara pura-pura jatuh itu silakan materi alurnya itu gimana gitu. Oh, Dia iya. masuk nabrak apa dulu baru jatuh, Iya. dia masuk langsung tiba-tiba sliding gitu Iya, kan. iya. Atau apa gitu kan ada cara menuju ke situ gitu Iya. kan. Tapi nggak bisa misalnya kita bilang berdiri doang terus jatuh gitu, nggak bisa Iya. nih. Itu pun tetap kadang
dikasih tulisan bahwa ini hanya adegan semata. Iya. Karena dianggap takut mendidik orang untuk negatif lagi. Iya, kalau di TV ya, kalau di over kan siapa yang mau ketik lagi di bawah panggung gitu kan? Gak bisa tuh, ketik dulu Aeli di bawah panggung gitu. Ya, tapi Bapak beban itu selalu ada pada komedian. Wah ada banget gitu loh. Makanya ketika saya misalnya ketika punya kasus saya selalu bertanya, oke, kalau secara hukumnya begini, saya salah nggak ya? Pada akhirnya kesimpulan saya bahwa enggak, karena yang saya serang adalah argumentasi dari si A gitu. Saya nggak pernah menyerang pribadinya gitu. Saya melihat kacamata umum. Kalau ditampilkan dengan data dan fakta, saya malah kuat. Jadi saya kekeh di situ bahwa saya tapi karena ada datanya memang begini, faktanya memang begini, iya kan? Iya. Sehingga ketika saya dilaporkan itu saya nggak terlalu, tapi karena menyinggung orang secara pribadi dia merasa akhirnya setelah pendapat dengan teman-teman dan lain sebagainya berpendapat ya baiknya minta maaf. Iya. Dan gak ada masalah juga menurut saya minta maaf ya. Awalnya kan salah saya di mana saya mencari ulang. Nah biasanya begitu sebelum saya bikin materi. Iya. Saya punya satu statement nih, misalnya kayak saya tidak suka dengan LGBT. Bukan tidak suka ya, saya tidak pro dengan LGBT gitu. Ada argumennya di sana, ada penghalusannya di sana, ada kemudian pendapat saya secara pribadi yang argumen saya ya. Secara pribadi gitu. Terus kemudian saya tampilkan presentasi kenapa yang ini boleh, yang ini nggak boleh gitu. Iya. Lalu kemudian baru saya akhiri komedi. Komedinya itu saya pakai storytelling, kisah. Nah jadi yang di atas ini aja saya harus bisa bantah sendiri. Kalau saya bisa bantah sendiri maka setupnya gugur menurut saya. Iya. Nah itu. Tapi kalau yang lain saya rasa juga begitu. Iya, semua sebenarnya, Man. Mau dakwah sekalipun, itu kalau di filsafat kan ada tesis, antitesis, kemudian sintesis. Sintesis, ya. Jadi, lu punya apa dulu? Ya? Coba kira-kira kalau gua ngeluarin pernyataan ini, bantahannya apa? Bantahannya ini. apa, ya? Masih kokoh nggak? Oh masih. Semua bantahan tuh diakomodir dulu. Antitesisnya. Oh kalau ini roboh nih kena ini, berarti ketemu antitesisnya. Kemudian apa nih sintesisnya? Tesis barunya nih apa? Sampai di titik yang emang udah menurut kita tidak terbantahkan. Betul. Tapi itu pun masih mungkin dibantah karena pikiran kita masih mungkin lebih sempit dari pikiran orang yang lain. Saya tidak menjadi bantahan itu ketika itu adalah kemerdekaan berpikir. Kebebasan berekspresi. Iya, gitu. jadi pokoknya statement saya begini, kau mau serang dan nggak serang, mau unpopular opinion nggak unpopular opinion, menurut saya ini, ya itu. Iya, nggak apa-apa dibilang salah, tapi jangan didiskriminasi atau diapa-apakan lah. Iya, nah apalagi misalnya kuat gitu loh, kuat dengan argumen A, B, C, A, B. Misalnya ya pendapat-pendapat itu kan ada pendapat yang oke, ada pendapat yang benar, ada yang pendapat yang kurang gitu loh. Karena data ini lebih kuat dari ini, mainnya di situ gitu. Jadi kita lebih pintar juga gitu. Bukan yang tiba-tiba Bib jadinya ingat Cing Abdel. Cing Abdel ya, karena obrolannya gitu ya. Lo ngobrol gini cuma di Cing Abdel. Enggak, di Cing Abdel mah obrolannya jadwal. Oh iya. Makan sambil jadwal, gak riset itu makanan. Gak pernah kita bilang makanan ini rasanya gak pernah. Gak ada, coba Cing kenapa kemarin gak jadi syuting? Iya karena begini, udah ribut tuh berdua. Sama, gue setuju tadi bahwa apa salahnya minta maaf gitu, Man. Iya. Karena gue jadi ingat gini, Nabi itu sehari minimal 40 kali istighfar, memohon ampun kepada Allah. Padahal Nabi itu bebas dari dosa, suci, maksum istilahnya. Maksum, ya. Nah, tapi kenapa masih istighfar? Itu sebagai bentuk penghambaan Nabi kepada Tuhan. Iya. Nah, begitu juga kita walaupun nggak punya salah, kayak kemarin mudik ke orang kampung, kemungkinan besar gue gak punya salah, tapi masih minta maaf. Karena bagi gue minta maaf itu bukan hanya soal lu punya salah, tapi bentuk kerendahan hati kita kepada manusia lain. Yang penting tetap menjaga amanahnya menurut aku. Betul. Bukan itu bentuk kemunafikan. Yang penting aman. Yang penting selesai keramaiannya dan lain sebagainya. Karena menurut aku munafik itu kalau di Islam 3 ciri. Jika bicara dia berbohong, jika berjanji dia gak menepati,
dan dia jika diberi kepercayaan berkhianat. Nah, maaf itu tidak berada di konteks ini. Kalau bentuk kemunafikan, ya udahlah biar aman, biar ini, biar itu. Menurut gua itu jadi masalah. Tapi kalau bentuk kerendahan hati ya gak ada masalah. Iya. Kan maksudnya atau ada pendapat lain yang menurut kita kuat juga Mungkin. gitu loh. Kayak kemarin kayak saya menolak untuk saya mau ketemu dulu sehingga saya tahu salah saya di mana gitu. Kayak gitu kan. Iya. Tapi kemudian ada titik lain yang kayak kenapa nggak minta maaf aja dulu? Toh, kok menyinggung orang? Oh iya juga ya. Artinya bukan pendapat saya salah apa benar. Betul. Tapi saya udah membuat orang lain terluka. Walaupun konteksnya ini nanti ketemu dulu, baru kita, maksud saya itu bukan ke kakak loh. Betul. Dan ini juga, itu halus surur, membahagiakan orang lain kan juga positif. Iya. Kalau memang mau dengan. Iya. Makanya ketika ada pendapat itu, saya akhirnya luluh gitu loh. Akhirnya, oke, ini jalan terbaik nih. Sehingga saya minta maaf atas orang tersinggung, apalagi antara saya laki-laki, dia juga perempuan, lebih saya tidak punya tidak punya niat apa-apa untuk memang menyakiti, tapi dia tersakiti, maka saya kayaknya wajib untuk minta maaf. Akhirnya saya minta maaf lah, bikin video itu dan lain-lain. Dan justru akhirnya yang menyelesaikan masalah itu perasaan kerendahan hatinya itu yang tertransfer. Ketika itu keluar, kemudian saya menjadi ya sudahlah gitu kok. Ini masalah yang nanti kita pelajari lagi gitu kan. Dia juga begitu, akhirnya ketemu, akhirnya selesai gitu dan berteman gitu. Itu sih.